Yang pertama-tama siapkan bahan-bahan. Yang pertama ada modul ESP32 dengan harga Rp68.000. Yang kedua ada modul relay 4 channel dengan harga Rp29.000. Yang ketiga adalah modul step down dengan harga 8.900 atau sekitar 10 ribuan di online guys. Keempat ada kabel jumper female to female sekitar 12 ribuan. Ini contoh modul relay 4 channel yang dimana memiliki polaritas yaitu ground, input 1 sampai 4 dan VCC sebagai volt masuk. Nah, yang kedua ada ESP32 sebagai microcontroller untuk mengendalikan relay. Kita membutuhkan digital pin 22, 23, 21, VIN untuk VCC dan GND untuk GND relay. Nah, yang ketiga ada modul step down yang berfungsi menurunkan tegangan aki 12 volt menjadi 3 volt. Modul ini menggunakan DC jack sebagai input dan output menggunakan USB. Langkah perakitan. Yang pertama, masukkan kabel jumper kuning dan merah menuju pin 22 dan 23 guys. Nah, yang kabel kuning itu menuju pin digital 23 guys. Nah, yang satunya lagi menuju pin 22 guys. Nah, ini contoh kabel jumper yang sudah terpasang guys. Nah, yang 23 itu sebagai kunci kontak dan yang 22 itu sebagai starter. Ada pula tambahan digital pin 21 yang digunakan untuk menyalakan lampu. Kemudian pasang kabel jumper warna merah dan coklat pada VIN dan GND guys. Nah, kabel yang merah masuk ke GND sedangkan kabel yang coklat menuju VIN guys. Setelah semua terpasang, pasang digital pin 22 pada input relay nomor 2 guys. Kemudian pasang kabel jumper pada pin 23 menuju pin relay nomor input 1 guys. Nah, ini di sini ada input nomor 1 dan input nomor 2. Setelah terpasang, pasang GND microcontrol menuju GND relay. Nah, setelah terpasang waktunya pengkodingan guys. Langkah pemrograman. Pertama buka Chrome, kemudian search engine, kemudian ketikkan Synrig Pro. Nah, setelah itu tab Synrig Pro Amazon Alexa. Setelah tampil laman Synrig Pro, kita sync up. Setelah itu kita ditampilkan di halaman untuk membuat akun. Nah, ini mengisikan alamat email dan password kalian. Nah, ini bahasa kita pilih bahasa Inggris. Nah, tapi saya sudah login. Nah, tinggal kita login aja. Kemudian masukkan email address dan password. Setelah itu tab captcha, tab login. Nah, kita klik device, add device. Setelah itu device name kita namakan kunci kontak. Nah, description kunci kontak. Device type ini switch karena ini berupa saklar. Nah, ini tipe-tipe saklarnya. API default, next, kemudian notifikasi, send a push notification to my mobile, yaitu kirim notifikasi to perangkat when this device connected, ketika perangkat terhubung. Nah, ini tab juga. Ini when this device turn on, ini ketika perangkat nyala, ini ketika perangkat on. Next, kemudian ini timer, kita gak usah pakai timer. Next, terus kita save. Setelah mengesave, kita dapatkan device ID, API dan app secret yang digunakan untuk disalinkan ke codingan nanti. Setelah itu tambahkan device, klik add device. Kita tambahkan seperti tadi. Kita set timer. Nah, ini ada auto off. Ini artinya otomatis mati when on. Ketika on akan mati setelah 5 detik. Nah, kan mesin itu tidak butuh lama-lama, kisaran 2 detikan. Tapi di sini 2 detik tidak bisa. Kita next, kita save, maka akan muncul
cannot be less than 5 second. Ini tidak bisa lebih dari 5 detik, maka kita pakai yang 5 detik saja. Nah, kita next, kemudian kita tap save. Nah, kemudian kita tambahkan seperti yang tadi, kita tambahkan perintah seperti yang tadi ya. Nah, device ID kita sudah terisi, nanti kita kopikan di codingan nanti ya. Sekarang kita klik kredensial, kita kopikan app key, kemudian kita pastekan ke app key, kemudian kita hapuskan app secret dulu. Setelah itu kita akan masuk lagi ke browser, kopikan app secret dari akun kita. Setelah itu kita buka codingan dan pastekan app secret pada app secret di codingan. Kemudian ubah wifi SSID kalian sesuai dengan tethering hotspot di smartphone kalian. Setelah itu kita copy perintah device kita dan pastekan perintah device ID kita, kemudian pastekan ke device ID 1 sampai 3. Install library. Setelah itu kita tambahkan dua link ESP32, kemudian klik file, klik preferences, lalu kita tambahkan port pada port manager URL di bawah ini. Terus kita klik OK, kita periksa tools, kita cari port ESP32 duit ESP. Setelah itu kita install library. Caranya kita klik include library, kemudian tap manage library, kemudian kita carikan library Arduino JSON, WebSocket, Synric Pro, dan sesuaikan versinya dengan versi saya. Setelah itu kita verify dan tunggu sampai loading selesai. Setelah coding selesai terverify, nah kita tancapkan ke micro USB nya ESP ini. Nah, setelah itu kita tancapkan ke port COM 4. Setelah tertancap, maka lampu indikator merah akan menyala. Setelah itu kita pastikan port COM di USB tools port COM 4. Setelah itu kita upload dan kita tunggu loadingnya. Login akun. Yang pertama kita buka Play Store, lalu kita cari Google Home, kemudian kita install. Setelah kita install, lalu kita buka, kemudian klik mulai, kemudian tambahkan akun dan alamat, kemudian klik OK. Nah, kalau baru login biasa ditambahkan nama dan alamat. Terus klik berikutnya, kemudian izinkan saat dan aktifkan Bluetooth, kemudian OK, kemudian izinkan, kemudian tunggu sampai loading mencari perangkat, kemudian klik lain kali. Setelah itu kita klik tanda plus dan kita tambahkan siapkan perangkat, kemudian klik kompatibel dengan Google. Setelah itu cari Synric Pro, kemudian kita tautkan atau link. Setelah berada di laman Synric Pro, kita tambahkan alamat email dan klik captcha dan kemudian tap sign in. Maka Google Home akan menghubungkan dengan Synric Pro akun. Setelah muncul successfully linked your Synric Pro, maka akun sudah tertaut. Setelah itu kita kembali ke laman, apakah perintah kita terinstall. Langkah pengetesan. Untuk menghubungkan modul ESP32 ini, kita harus mengaktifkan hotspot tethering dulu agar modul terhubung dengan perangkat. Nah, setelah terhubung maka LED indikator akan menyala. Setelah itu kita aktifkan data atau paketan. Nah, setelah itu kita coba kontrol melalui Google Home. Nah, kita coba kontrol kunci kontak, kita aktifkan, maka relay akan berbunyi, maka aktif. Sekarang kita coba perintah lampu, maka relay berbunyi. Setelah itu kita coba mesin dan ternyata bunyi juga. Ini selama 5 detik akan mati sendiri. Nah, ini contohnya. Sekarang kita coba aplikasikan ke lampu rumah.
Nah, kita hidupkan tethering dulu agar terhubung, kemudian pakai data, nyalakan kunci kontak. Nah, ini nyala. Nyalakan mesin, nyalakan lampu, wiring diagram, pasang modul step down, kemudian tancapkan USB dan DC jack pada input aki. Setelah itu pasang kabel plus dan min pada terminal aki. Kemudian pasang kabel USB yang terhubung dengan step down menuju microcontrol. Kemudian pasang dua kabel dari kunci kontak dan dua kabel lagi dari starter. Kemudian tancapkan soket kabel dari relay menuju kabel starter dan kunci kontak. Kemudian pasang dua kabel yang terhubung dari relay nomor 1 ke dua terminal dari kunci kontak. Setelah itu, pasang salah satu kabel dari relay nomor 2 menuju kabel hitam garis coklat pada switch rem. Pasang juga kabel satunya dari relay nomor 2 menuju kabel kuning strip hijau dari switch starter. Tahap pengetesan. Nyalakan switch untuk mengaktifkan modul. Jika sudah selesai, maka kita nyalakan dulu dari HP. Setelah itu kita nyalakan tethering hotspot WiFi. Saat terhubung, lampu LED pada kendaraan akan menyala berwarna biru. Nyalakan kunci kontak. Nyalakan mesin. Nah, sekian video dari saya akhiri. Terima kasih.